muslimin jamaah yang fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengupas kajian selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman hatinya kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sirih maupun yang terang-terangan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, ya ali habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah yasin fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini adalah salah satu peringatan juga untuk kita, dan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut akan menjelaskan tentang dosa yang paling besar, itu dosa apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina satuhuna pirang-pirang huwa
yakfuru kang wis kafir iya alladzi bi ayatillah kalawan pirang-pirang ayat Allah wa yaqtuluna lan wis ngebunuh sira kabeh annabiyina ing pirang-pirang nabi bi ghairil haqqi kalawan ora ana hak wa yaqtuluna lan ngebunuh sira kabeh alladzina pirang-pirang wong ya'muruna kang merentah sira kabeh bil qisti kalawan keadilan minan nasi saking manusia fabashirhum maka ngegai kabar gembira ing sira kabeh bi'adzabin kalawan siksaan alimun kang pedih. Ulaika mengkonon kang disebut alladzina pirang-pirang wong habitat hale sia-sia a'maluhum apa pirang-pirang amal sira kabeh di dunia ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat wa ma lahum lan ora lahum kedua sira kabeh minan nasyirina saking pertolongan sira kabeh. Asbabun nuzul ayat tersebut dari Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dari Abu Ubaidillah bin Jarrah berkata, suatu ketika aku bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Nabi, siapakah di antara umat manusia yang paling berat mendapatkan siksaan pada hari kiamat nanti? Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, seseorang yang membunuh nabi ataupun membunuh orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai penegasan hal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua ayat ini. Mana ayat tersebut? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasyirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di Al-Qur'anul Karim. Siapa orang-orang yang ingkar? Siapa orang-orang yang kafir? Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, mereka telah membunuh para nabi tanpa ada kebenaran sedikit pun. Dosa yang paling besar adalah orang-orang yang telah membunuh baginda para nabi yang lain tanpa bighairil haqq, tanpa ada kebenaran. Lalu kemudian siapa saja orang-orang yang mendapatkan siksaan yang lebih berat? Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi, orang-orang yang telah membunuh ya'muruna bil qisti, yang menyerukan untuk berbuat adil demi kemaslahatan manusia. Seperti para ulama-ulama yang lain, mereka telah membunuh para ulama-ulama yang disepakati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka semuanya telah dibunuh. Orang-orang yang telah membunuh para ulama-ulama yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan untuk kemaslahatan manusia, mereka akan mendapatkan fabashshirhum, mereka akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Bukan di hari kiamat saja,
bahwa di dunia akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah membunuh para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, ulaikal ladzina habitat a'maluhum, dan bukan itu saja, mereka akan sia-sia perbuatan mereka di dunia wal akhirah, di dalam dunia maupun di akhirat. Orang yang selalu membunuh para nabi tanpa kebenaran, orang yang telah membunuh atau menyakiti para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disiksa sepedih-pedihnya siksaan. Dan mereka di alam dunia maupun di akhirat, mereka akan tersia-sia amal perbuatan mereka. Wa ma lahum min nasyirin, dan mereka tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah membunuh para nabi tanpa ada sebab, dan mereka membunuh para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab juga. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasim hamim kafa ya ain sa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad